Jadi kita bagaimana bertindak waspada. Ini kewaspadaan saya kira kita selalu ya dalam suasana pandemi, setiap orang pasti mengalami suatu kewaspadaan, bahkan cenderung was-was ya, atau bahkan juga sebagian mengalami stres, bahkan ada yang mengalami depresi ya, karena kejadian berulang-ulang terus kok masih positif gitu ya, padahal sudah melakukan isoman sesuai dengan ketentuan. Nah, nanti mungkin sedikit akan saya singgung, atau nanti di bab diskusi aja ya, supaya juga para netizen untuk tidak terlalu lama ya untuk mengikuti materi pokoknya begitu ya, karena kalau diskusi lebih eksklusif ke kita mitra dari IMM ya, karena ini juga banyak yang mengikuti para netizen Bapak dan Ibu sekalian. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kita sekarang akan mulai, nanti tindakan akan lebih ke bagaimana tindakan yang smart dalam situasi bahwa varian dari COVID-19, varian Omikron ini ternyata sudah cukup tidak lagi cukup ya, sudah meresahkan ya, karena di Indonesia situasinya juga terus artinya itu merebaknya atau transmisinya itu makin menanjak terus. Oke, Bapak Sandi, akan kita perlihatkan data-datanya secara sederhana sekitar 3 harian yang lalu nih, Bapak dan Ibu. Bisa memulai data dari tanggal 8 Februari ya, berarti ini ya, hari Senin kemarin ya. Ini sudah mencapai angka 37.492 kasus, ini artinya terkonfirmasi mereka positif ya, tapi tidak semuanya Omikron ya. Sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya beberapa varian ini masih selalu juga bersama-sama ya, dan perlu diketahui bahwa yang namanya virus corona ini akan selalu melakukan mutasi-mutasi untuk terjadinya varian-varian baru, dan itu ya selamanya sampai kapanpun begitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karena itu sekali lagi masalah protokol kesehatan yang ketat ini mohon deh saat ini sampai setidaknya sampai akhir Maret nantilah ya. Ini kami mohon ditepati, karena prediksi yang saya lakukan atau forecasting ya, forecasting itu semacam kayak meramal, tapi bukan meramal sebagai seorang dukun, bukan, ini sebagai seorang pengamat kesehatan. Nah, ini memprediksi ya, salah satu variabel atau yang menentukan ya itu adalah ketaatan kepada tadi ya protokoler ini ya, tapi ternyata pada awal-awal Desember ini karena ada pengendoran ya, atau mungkin ya dari pemerintah beberapa peraturan ya, tempat-tempat hiburan sudah dibuka ya, juga demikian tempat peribadahan juga tidak diperketat lagi dan sebagainya. Ini ternyata menimbulkan juga masyarakat makin antusias ya, tapi terkadang berlebihan kita amati. Nah, oleh karena itu kita membuat semacam warning sebenarnya dalam bentuk forecasting ya, atau bentuk peringatan kepada masyarakat umum, terutama juga pada ini untuk memberikan masukan pada pemerintah ya. Artinya ada penurunan dari ketaatan kepada protokoler satu sisi, kemudian variabel yang lain adalah bagaimana gerakan masyarakat melalui transportasi ya. Yang kita amati adalah bagaimana pergerakan dari jumlah para customer ya di bandara, kemudian perkereta-apian ini juga sangat meningkat tajam ya. Apalagi pada bulan Desember itu pasti kita sudah memahami ada hari raya Natal, kemudian ditambah lagi tahun baru, karena juga merupakan tradisi ini di Indonesia, tahun baru dianggap seperti hari raya. Kemudian sisi yang lain liburan anak-anak sekolah ya sampai tanggal 10 Januari 2022. Nah, ini variabel-variabel ini ternyata ya akan diprediksikan ini akan meningkatkan dari transmisi penyebaran nih, apalagi dengan Omikron yang memang sudah terbukti memiliki transmisi penyebaran sangat tinggi ya. Prediksinya bisa sampai 50 kali lipat gitu ya. Dan ini terbukti Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kita menyimak ya bahwa tanggal 26 November tahun 2021 PBB menyatakan ini sebagai varian of concern ya, artinya betul-betul harus perhatian betul pada varian ini karena penyebarannya.
sekarang ini kita lihat sudah sampai ratusan kali lipat ya, kalau baru beberapa minggu kalau kita hitung Bapak dan Ibu sekalian ya. Karena itu ya ini salah satu data yang kita kemukakan pada awal-awal tanggal sekitar 26 November itu baru ada 1, kemudian ditambah lagi 3 orang gitu ya. Kemudian ada lagi datang yang dari luar juga ada 44 orang ya pada waktu masih bulan November nih ya. Tapi sekarang kita perhatikan ini sudah bulan ini sekarang sudah anggaplah ini semuanya ya, tapi bukan Omikron saja ya, ini angka 37.492 ini tentunya gabungan dari berbagai varian ya, tapi ini menunjukkan ya kontribusi yang terbesarnya adalah Omikron ya. Oke, kemudian kita lihat ini data perharian Bapak dan Ibu sekalian ya, kita amati perharian ini. Ini tanggal 9 Bapak dan Ibu sekalian ya. Tanggal 9 itu sudah meningkat lagi menjadi 46.843. Harian ini Bapak dan Ibu sekalian ya. Kalau tadi tanggal 8, ini tanggal 9 berarti hari Selasa. Ya. Kemudian secara grafis secara umum terlihatkan di sini Bapak dan Ibu sekalian ya. Angkanya ya ini angka-angka yang muka kursornya bisa kelihatan ya. Ini tadi sebagai bentuk ya, ini bentuk data secara nasional nih ya. Ya kita cukup sangat prihatin Bapak dan Ibu sekalian. Dengan adanya angka-angka ini saya expose kembali ya tentunya di beberapa mass media, terutama entah itu di YouTube atau yang manapun di media online ini juga saya kira sudah banyak diinformasikan ya. Saya juga mengambil data-data dari mass media mainstream ya. Ini seperti ini dari pikiranrakyat ya.com ya, datanya semacam ini. Yang tadi juga dari beberapa media mainstream ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjut. Nah ini merupakan sebaran ya, sekilas saja ini Bapak dan Ibu sekalian, kita melihat bahwa 7 provinsi penyumbang tertinggi dari kasus mingguan ya, terutama di Pulau Jawa, dan ya ini sebenarnya Bali juga demikian ya, karena 2 pulau ini ya, Jakarta dan Bali ini merupakan kontribusi yang terbesar ya, diantaranya DKI itu menyumbangkan 42% ya, kemudian untuk Jawa Barat 23,5%, kemudian Banten 14,3%, kemudian Jawa Timur yang dulu juga cukup tinggi, tapi ini cukup bagus ya pengendalian, sampai saat ini masih di angka 5,22% ya. Kemudian Bali ya ini masih terkendali bagus, walaupun merupakan juga pulau terbesar dalam arti menyumbangkan ya jumlah dari yang sudah terkonfirmasi ya. Itu Jawa Tengah masih terkendali bagus ya, 2,62%, kemudian DIY 0,77% ya, tapi ini sekali lagi ini update dari tanggal 10 ya Bapak dan Ibu sekalian, berarti 2 hari yang lalu ya. Ini selama 2 hari ini sudah peningkatannya cukup dramatik ya Bapak dan Ibu sekalian. Nanti silahkan update di beberapa mass media ya, ini data dari Kompas TV ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke, saya lanjut aja, tapi ini saya memberikan gambaran global ya, karena saya tidak membahas angka-angka secara statistik ya, tapi saya lebih nanti memberikan bagaimana solusi-solusi yang terbaik ya pada saat ini yang harus kita lakukan ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke, dalam situasi semacam ini tentunya pemerintah maupun juga para nakes secara langsung menghimbau kepada masyarakat umum nih ya, terutama yang ada di DKI maupun wilayah sekitarnya ya, upayakanlah ya ketika seseorang mengalami tidak bergejala ya, atau asimptomatik ya, atau dulu diseringat dengan OTG, orang tanpa gejala ya, kemudian yang gejala ringan sampai sedang, ini sedapat mungkin isolasi mandiri di rumah ya, karena ini rumah sakit rujukan ya sedang mempersiapkan ya. Oleh karena itu kalau tidak ada faktor-faktor atau unsur-unsur yang memenuhi untuk hospitalisasi atau artinya itu harus dirawat dengan fasilitas rumah sakit, ya tidak perlu ya, karena juga rumah sakit itu merupakan tempat utama penularan ya. Jadi mohon itu disadari benar ya, tetapi jangan khawatir kalau memang sudah ada pemberatan misalnya dari gejala baik itu
tanpa gejala, yang ringan, sedang. Kalau ada pemberatan ya tentu harus ke rumah sakit ya, karena di rumah sakitlah ada fasilitas ya yang memadai bagaimana penanganan pemberatan ini untuk bisa ditangani dengan baik ya. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, saya memberikan lagi, ini sebenarnya sudah sering ya saya sampaikan, flowchart semacam ini atau gambaran secara skematik ya, kepada masyarakat umum. Ini sudah saya ulang mungkin ini yang mungkin keempat kali ini ya Bapak dan Ibu. Bagaimana katakanlah semacam kalau seseorang harus isoman ya, isolasi mandiri di rumah ini ya. Saya mulai dulu dengan ini, moga-moga kursor ini bisa terlihat gerakannya Bapak dan Ibu sekalian. Ini yang tanpa gejala dulu ya. Nanti juga yang tanpa gejala ini walaupun hanya sekitar 20%, tetapi menjadi banyak pembahasan. Nanti akan saya singgung sekilas ya. Kalau mereka-mereka yang tanpa gejala, artinya tanpa gejala ini kan tentunya ini mereka yang sudah terkonfirmasi ya positif ya. Baik itu tentunya ya kami menggunakan standar yang PCR ya. Tetapi mereka-mereka yang responsif dengan rapid test antigen ya tentunya dalam situasi semacam ini ya itu mohon dilanjutkan untuk PCR ya, karena ini memang standar diagnosisnya adalah PCR ya Bapak dan Ibu sekalian. Nanti juga saya bahas ini ya. Oke, saya akan memulai dulu dari ini ya tanda panah ini ya. Mereka-mereka yang tanpa gejala, bagaimana kalau masih tanpa gejala ya, isomannya di rumah ya. Sekali lagi selesaikan selama 10 hari ya. 10 hari udah tanpa harus kita melakukan konfirmasi lagi ya. Tetapi ada ya mungkin pada beberapa orang-orang tertentu ya, bahkan mungkin pada hari mungkin ke-7 atau mungkin ke-8 sudah minta untuk dilakukan swab lagi ya, karena beliau mungkin ada seorang yang sangat penting ya jabatannya, sehingga di beberapa perusahaan atau institusi mereka sudah kepingin untuk segera kembali atau memang diharapkan mereka keberadaan kehadirannya, ya itu silakan saja ya, ini bisa saja ya. Tapi kalau himbauan kepada masyarakat umum setelah 10 hari ya Bapak dan Ibu sekalian, artinya hari ke-11 dihitung dari mana? Ya karena di sini tidak ada gejala kan, ya tidak ya pada saat hitungannya pada saat Anda diketahui positif ya, ketika dilakukan swab tes Anda positif dihitung 10 hari ke depan, setelah itu Anda bisa kembali lagi kumpul kepada keluarga ya. Ini tentunya pada saat isoman seandainya Anda harus ya artinya memisahkan diri dalam satu ruangan tertentu gitu ya, setelah itu Anda bisa berbaur dengan seluruh anggota keluarga maupun masyarakat umum ya. Dan juga kalau misalnya yang baru 7 hari kemudian dikonfirmasi dengan swab karena beliau adalah seorang pejabat misalnya atau seorang yang memiliki aktivitas yang sangat urgent atau sangat prioritas begitu ya, kalau semua yang sudah negatif ya silakan aja ya melakukan aktivitas ya, tapi tetap aja dalam situasi semacam itu ya Anda tentunya berjaga-jaga ya. Nanti juga akan saya bahas ini karena menjadi juga polemik ini ya Bapak dan Ibu sekalian. Loh, walaupun bagaimanapun kan seorang yang misalnya katakanlah tanpa gejala ini kan masih bisa menularkan ya. Mungkin tanda-tandanya gimana kesembuhan ya nanti oke nanti kita bahas belakangan ya Bapak dan Ibu sekalian. Tapi ini akan saya selesaikan dulu secara konseptualnya penyampaian dari katakanlah Zoom meeting pada siang hari ini ya, supaya ini tertangkap idenya secara utuh dengan baik ya. Oke, jadi sekali lagi mereka yang tanpa gejala tetapi positif ketika dilakukan swab test, Anda mohon isoman 10 hari ya. Ini secara normatif aja yang kita normatif ya. Setelah itu Anda bisa kembali lagi membaur kepada keluarga dan masyarakat. Oke, sekarang tanpa gejala. Kalau timbul gejala gimana nih? Mereka yang tadinya awalnya tanpa gejala, kemudian timbul gejala ini, ya. Nah, ini tentunya yang terbaik Anda melakukan isoman juga ya, tentunya ya. Anda melakukan isoman, isolasi mandiri di rumah, tapi hubungi dengan via telepon supaya Anda nanti terrecord datanya ya di tempat mana ya, fasilitas kesehatan tingkat pertama itu ya, itu mungkin bisa puskesmas ya, bisa yang diadakan oleh para gugus pengendali nakes dan sebagainya ya. Dengan catatan ini Anda masih pada tingkatan gejala ringan ya. Tapi kalau misalnya ada pemberatan misalnya ya, misalnya dari
saturasi oksigen Anda sudah mulai menurun di bawah angka 93% misalnya ya, bahkan mungkin di bawah 90%, ya ini harus dirujuk ke rumah sakit setempat ya yang memiliki fasilitas untuk perawatan COVID-19 ya. Ini harus, atau mungkin ada tanda semacam komplikasi baru misalnya, atau ya disebut dengan sepsis itu terjadinya semacam infeksi baru ya, atau Anda mengalami distress pernapasan, artinya itu Anda mengalami ngap gitu ya, orang umum mengatakan ngap ya. Anda mengalami kesulitan pernapasan, harus ada bantuan ventilator misalnya gitu ya. Ini harus segera dirujuk ke rumah sakit Bapak dan Ibu sekalian ya. Jangan sampai Anda dalam hal ini takut atau ragu gitu ya, karena tadi memang saya memberikan pernyataan pertama bahwa rumah sakit tempat sumber penularan yang juga sangat efektif ya, tapi tentunya kita harus masing-masing melihat dari berbagai aspek ya, jadi jangan nanti saya takut ketularan, ya tidak, ini kan Anda memerlukan emergensi, Anda dalam kondisi emergensi gitu ya, Anda harus segera ke rumah sakit ya. Oleh karena itu tadi kan sudah saya sampaikan dari awal ya, ketika Anda tanpa gejala ya, tetapi kemudian timbul gejala, maka dalam isoman Anda harus menghubungi ya, menghubungi dari fasilitas kita tingkat pertama di paling dekat di Anda, entah itu puskesmas ya, atau mungkin tenda darurat yang dilakukan oleh para nakes dan gugus pengendali misalnya. Anda sampaikan ya data-data Anda ya, nomor telepon yang bisa dihubungi ya, kemudian alamat lengkap dan sebagainya ya, supaya nanti memudahkan mengevakuasi bila ya, sekali lagi bila itu timbul pemberatan ya. Oke, kemudian sekarang saya kepada yang hijau ini ya, kan ini tadi timbul gejala ini kan sama ke sini ya. Sekarang ini kalau sama ya dengan gejala begitu lah, kemudian kalau gejala ini ringan ya, tidak ada sesuatu pemberatan. Nah, ini kalau yang warna hijau ini Bapak dan Ibu sekalian, moga-moga ini kursor saya bisa kelihatan ini ya. Yang di bawah sendiri nih ya, grafis yang di bawah ini atau skema yang di bawah ini adalah mereka yang tanpa pemberatan. Nah, kita menggunakan prosedur aja yang secara umum ya, sampai sekarang masih diberlakukan. Anda melakukan isoman plus 3 hari ya. Kemudian bebas gejala. Gejala apa yang paling utama? Demam. Boleh batuk-batuk dikit ya. Itu artinya gejala yang lain ya, tapi gejala utamanya itu demam ya. Demam, kemudian kalau sekarang ya ditambahkan dengan rasa pusing dan nyeri kepala yang cukup tinggi ya. Dengan catatan ya, ini Anda setelah isoman 10 hari plus 3 hari, Anda itu bebas gejala. Yang utama tadi adalah tadi ya, Anda demam ya. Dengan catatan loh, Anda tidak minum obat penurun panas, misalnya paracetamol, itu tidak ya. Dalam 3 hari ini Anda tidak boleh mengonsumsi obat-obatan tertentu ya. Nanti saya jelaskan nih Bapak dan Ibu sekalian. Supaya memastikan bahwa Bapak ini dalam aturan isomannya ini 10 hari plus 3 hari tanpa gejala ini benar-benar memang dari ya katakanlah kekuatan tubuh Anda ya. Tubuh Anda cukup memadai di dalam hal imunitasnya ya. Kemudian karena Anda bergejala, ini dianjurkan untuk swab PCR ya, atau lah ini kembali lagi Bapak dan Ibu sekalian, dalam situasi ini juga tidak misalnya ya ini Anda harus konsultasi sajalah dengan pihak katakanlah para nakes maupun mungkin dokter setempat, atau Anda cukup aja Anda betul-betul harus menaati protokol kesehatan karena dilihat performa Anda cukup baik ya, tidak perlu harus dilakukan konfirmasi swab PCR ya. Kalau misalnya masih positif, nah ini ya, di swab lagi, Anda positif, ya dilanjutkan lagi, Anda masih mengulang lagi ini ya, mengulang 10 hari lagi ya, nanti prosedurnya kayak gitu tuh. Ini pertanyaannya nih, kenapa kok saya menjelaskan kayak gini? Ya ini pengalaman Bapak dan Ibu sekalian, kami ini sudah menghadapi ribuan dari para pasien ya. Jadi ada yang sampai ya 70 hari Bapak dan Ibu sekalian dari swab pertama ya, masih selalu positif. Nah, ini bikin frustasi.
Nanti saya jelaskan Bapak dan Ibu sekalian, supaya Bapak dan Ibu sekalian tidak panik ya. Oleh karena itu kan WHO menyatakan ya kemarin pada bulan-bulan Februari tahun 2021 menyatakan ya bahwa tes PCR itu hanya penentuan diagnosis ya, bukan penentuan sembuhnya COVID-19 ya. Jadi ada 2 poin nih ya. Poin yang ketiga adalah tidak terkait dengan masalah apakah penularan atau tidak sebagai penentuan maksudnya begitu ya. Bukan ya. Karena itu ini saya jelaskan dan itu sudah disampaikan ya, itu maklumat dari Badan Kesehatan Dunia menyatakan semacam itu ya pada bulan Februari 20 tahun 2021 kemarin ya. Jadi ini saya merujuk itu nanti akan saya jelaskan dari beberapa penelitian ya supaya nanti Bapak dan Ibu sekalian tidak frustasi ya ketika lu dok saya sudah ini esoman ini sudah berulang kali terus negatif terus sampai 70 hari ya dari pengalaman kami kemarin di Wisma Atlet ya dari sekian ribu ya itu ada ya seorang yang selalu masih terus saja positif terus PCR-nya ya sampai hari ke-70 setelah PCR yang pertama ya. Ini pasti frustasi karena beliau adalah seorang staf karyawan yang sangat diperlukan ya artinya kehadiran mereka di perusahaan. Ya, ini tentu menjadi problem ya. Nanti lain kesempatan saya akan membahas ya bagaimana sih sebenarnya cara ya karena ini jumlahnya sedikit tidak saya prioritaskan gitu ya. Artinya yang masih selalu terus positif aja PCR-nya gimana sih caranya untuk bisa mengefektifkan ya atau kita merancang gitu ya bagaimana ya sebenarnya dan ini sebenarnya pernah saya bahas Bapak dan Ibu sekalian karena jumlahnya tidak begitu banyak maka tidak saya ulang lagi sebagai bentuk ini sesuatu yang penting untuk terjadi ya reminding atau pengulangan dari materi ya. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sekarang kita bicara nih, tadi kan saya sudah sedikit membahas ya. Mereka yang tidak bergejala ya, ini bagaimana? Dalam keadaan sekarang ini kan pasti selalu panik gitu ya. Ya. Ini bagaimana nih di rumah? Ya, kalau di rumah ya sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian karena saya dalam awal di Jakarta ya, awal dari bulan Maret tahun 2020 ya itu sudah mulai menangani di masyarakat umum ya. Pada saat itu bareng sedang dipersiapkan ya untuk Wisma Atlet baru nanti sekitar bulan-bulan berikutnya ya itu antara bulan Mei sampai Juli tahun 2020 Wisma Atlet sudah tertata baik sehingga saya juga diperbantukan ya sebagai staf ahli ya. Oke Bapak dan Ibu sekalian, dalam keadaan sekarang ini kalau orang tanpa gejala ini bagaimana untuk Anda prepare gitu ya. Artinya itu smart dalam berpikir di rumah ya tanpa berlebihan ya. Kalau Anda terutama yang sudah akrab dengan NG2K Konasi nggak ada problem, tidak ada pertanyaan banyak. Ini kan saya juga melayani kepada para netizen umum ini ya. Sekali lagi, misalnya saya di bawah ini menyebutkan Farmoton formula, saya bukan indur dari perusahaan itu ya. Ini sekarang ya hanya ini karena mudahnya saya menjangkau di sekitar saya, ya beli aja Farmoton formula karena dia multivitamin ya. Untuk menjaga seperti itu aja lah ya. Jadi dengan demikian Anda merasa mungkin yang kalau merasa masih ada defisiensi vitamin ya, itu tentunya baik melakukan begitu ya. Ini sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, dalam situasi semacam ini terutama mereka atau masyarakat lah DKI begitu ya, yang tanpa gejala cukup banyak yang tadi saya kemukakan antara 20% sampai mungkin sampai 30% ya tidak bergejala. Dan ini tentunya dari sisi mobilitas kan masih dia bergerak terus ya karena dia tidak tahu ada gejalanya begitu kan. Nah, ini juga efektif menularkan oleh karena itu diminta untuk melakukan isoman tadi ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya lanjut. Nah, ini beberapa ini yang saya kemukakan ini dari para ahli ya, para peneliti. Ini kasus tanpa gejala dan bergejala. Ini fakta studi yang terkini ya. Ini menunjukkan bahwa ya jumlah orang tanpa gejala ini memang lebih sedikit ya. Sudah tadi saya kemukakan ya, paling sekitar antara 20 sampai mungkin 30% ya. Nah, ini
kemampuan menularinya bagaimana? Ya lebih besar karena mobilitasnya kan dia karena merasa tidak ada gejala awalnya ya. Tapi sekali lagi setelah diketahui atau terkonfirmasi dengan swab test, ya mohon untuk beliau melakukan isolasi mandiri gitu kan. Sebelum terjadi isolasi mandiri kan ya dia aktivitasnya kan banyak ya, otomatis ini dari sisi ini ya, dari sisi transmisi ketika yang bersangkutan belum terdeteksi ya, atau belum terdiagnosis melalui swab test ya tentu dia tapi Bapak dan Ibu sekalian pada saat itu saya mengembangkan teori ini ya. Teori ini juga banyak juga disimak. Jadi seseorang yang tanpa gejala ya, seseorang yang tanpa gejala ketika menulari orang lain ini tidak begitu parah ya, karena apa? Virus yang ada di dalam tubuh si orang yang tanpa gejala itu ya, ini sudah mengalami pelemahan Bapak dan Ibu sekalian ya. Virusnya itu mengalami pelemahan ya. Nah, ya ini saya beranalogi dengan teori plasma konvalesen Bapak dan Ibu sekalian ya. Plasma dari orang yang sudah terkena ya. Ini ketika dia transfusikan kepada seseorang yang dengan catatan ini hanya bisa dilakukan di rumah sakit ya, kepada orang-orang yang dalam kondisi pemberatan ya. Itu aja ya, plasma konvalesen itu dalam aplikasinya hanya boleh di rumah sakit dan itu diterapkan kepada mereka-mereka yang mengalami pemberatan ya. Nah, ini saya menggunakan teori yang sederhana dan saya melakukan penelitian kecil-kecilan ternyata memang ada benarnya ya. Tetapi dengan catatan ketika saya mengembangkan teori ini, saya juga selalu melakukan edukasi ya, supaya ini memberikan manfaat kekuatan kepada atau empowering kepada mereka-mereka yang tertular dari mereka dari para ini ya, para tanpa gejala ini ya, seseorang COVID-19 tanpa gejala ini, apa ya, menjadikan diri makin kuat itu ketika yang bersangkutan satu ya, menjaga protokoler dengan baik ya, memang imunitasnya tubuh bagus gitu ya. Kemudian sisi yang lain lah, setelah vaksin ini sudah, karena pada saat teori saya kembangkan ini sebelum ada vaksin nih Bapak dan Ibu sekalian, maka saya hanya berpedoman pada ya tadi empowering melalui apa? Melalui semacam ya saya menggunakan jamu ya, salah satu sisi adalah jamu NG2 Kencona ya, untuk supaya apa? Karena dalam jamu itu memang ada yang namanya imunostimulan ya. Karena ada imunostimulan maka harus diperbagi ya, nutrisinya atau asupan gizinya harus ekstra ya, harus ada olahraga dan sebagainya, tidurnya juga baik. Maka seseorang ini akan menjadi sangat firm ya, tetap gitu, sangat kuat menghadapi situasi COVID. Dan ini saya membuktikan pada diri saya Bapak Ibu sekalian ya. Saya seseorang yang sudah berusia hampir 70 tahun dan berhadapan dengan setiap hari dengan ratusan pasien. Tentulah namanya ini pasti ada yang namanya human error ya dalam hal masalah ketaatan kepada protokol. Ini kan sering aja yang buka masker dan sebagainya. Tapi ini alhamdulillah sampai sekarang kondisi status saya ya dalam kesehatan cukup baik ya, dalam artian ya angka titer untuk antibodi masih selalu tinggi gitu ya, dan itu kondisinya cukup baik ya, sehingga saya selalu bisa presentasi di hadapan Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi sekali lagi tinjauan ini hanya semacam mengulas saja. Ini saya menjawab pertanyaan dari banyaknya netizen ya, gimana dok polemik mengenai masalah orang tanpa gejala dan mereka yang bergejala, dan dokter pernah dikenal memiliki suatu teori ya. Ya ini saya ulang lagi ya, teori saya itu pada saat itu belum ada vaksinasi. Nah, setelah ada vaksinasi gimana? Teori saya sedikit saya geser. Setelah ada vaksinasi, maka vaksinasi ini menjadi sesuatu yang sangat menentukan. Ya, ketika Anda sudah divaksinasi, kemudian Anda melakukan ekstra nutrisi dan sebagainya, maka ketika tertular Anda akan menjadikan kondisi yang sangat malah justru membaik ini ya. Ketika tertular, nah, ini artinya akan menjadikanlah ya orang-orang yang bahkan yang pernah terinfeksi ya, ini akan menghindarkan dari kasus yang namanya reinfeksi ya, ataunya berulangnya kembali kena COVID lagi, ini akan tidak terjadi ya. Dan ini kami juga melakukan penelitian ternyata benar ya, terutama kepada kelompok lansia ini, karena saya adalah sebagai representasi ya, mewakili dari para lansia ya.
ini ternyata terbukti ya, saya dengan hanya berbekalkan dengan ya seperti tadi ya, karena ini yang sudah ada aja ya. Sekali lagi kenapa kok saya menawarkan NG2K, karena ya ini sesuatu yang sudah ada ya, suatu formulasi daripada herbal gitu ya. Karena Bapak dan Ibu sekalian, isu pada herbal ini jangan dianggap sepele loh ya. Sekarang di India, ketika merebaknya dulu ya, varian Delta maupun sekarang juga varian Omicron, ini ada sesuatu tanaman lah ya, tanaman herbal tentunya ya, yang sangat menjadi populer ya, karena diangkat, oh ini bisa memberikan proteksi dan sebagainya. Tapi kalau misalnya ada orang yang mengatakan sebagai obat kayak profesor kemarin itu ya, menurut saya itu tidak nalar berlebihan ya, jelas mereka itu bukan seorang ilmiawan, bukan seorang ilmuwan, bukan seorang dokter ya, itu ngomongnya ngaco ya, walaupun dia mengaku profesor ya, tapi tentunya ini bukan seperti itu ya. Hanya uniknya begitu. Kalau di Indonesia ini, perhatikan Bapak dan Ibu sekalian, di Indonesia tentang isu salah satu tanaman yang sangat populer itu adalah sambiloto. Tapi di India bukan sambiloto, padahal ini yang memperkenalkan ke dunia ya, herbal sambiloto itu India ya. Dan itu salah satu herbal yang memiliki popularitasnya luar biasa karena tercantum di dalam kitab suci yang namanya kitab suci Weda ya. Nah, ini di Indonesia justru populer, tapi di India tidak ada tanaman lain ya, tidak saya sebutkan lah ya nanti. Tapi yang umum aja yang di Indonesia yang saya membanggakan karena di Indonesia ya, oleh karena itu selalu saya populerkan dan ini ada di dalam NG2K Kona ya, dalam kemasan yang lebih praktis ya. Kalau Anda merebus dari sambiloto kan pahitnya luar biasa ya. Oke, nanti lain kesempatan saya akan membahas secara spesifik lagi. Jadi saya hanya berkaitan dengan teori-teori saya aja ya. Saya kembangkan setelah vaksinasi ini sudah hampir bahkan sudah mendekati angka 50% ya yang vaksinasi kedua ya, artinya itu vaksinasi lengkap. Bahkan yang sudah sekarang dari kemarin kan, mulai tanggal 13 Januari tahun 2022 dilakukan boostering ya, dengan catatan fasilitas utamanya dulu adalah para dokter dan nakes ya, kemudian berikutnya adalah para lansia ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ini tadi tentang pembahasan mengenai mereka-mereka yang tidak bergejala ya. Nah, kemudian ada lagi secaranya ada kecenderungan menularkan ke lebih banyak orang ya, karena kecenderungan tadi ya, mereka tidak hati-hati dan tidak mengisolasi diri ya, tapi kan ini kemungkinan mereka yang tidak terkonfirmasi ya. Nah, inilah. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, semuanya ya, dari para gugus pengendali, nakes dan sebagainya, ini selalu melakukan edukasi dan sosialisasi ya. Ini pun juga sudah saya geber dari awal bulan Maret tahun 2020 ya. Jadi mereka yang memiliki masalah dengan orang yang tanpa gejala ini masalahnya mengalami memang kerumitan tersendiri ya. Karena dia tidak merasa apa-apa kan, dia tidak perlu merasa ya saya perlu melakukan testing misalnya dengan rapid test ya, atau mungkin dengan PCR gitu ya. Nah di sini, nah bagaimana ini memang ya ini merupakan sesuatu dilematika di dalam seni tracing ya. Nah, itu nanti bisa kita memetakan ya, walaupun yang bersangkutan tidak merasa, tapi karena terjangkau ya oleh adanya katakanlah sistem tracing yang bagus ya, secara computerized ya, ini akan bisa menjaring ya, kemudian bisa menyarankan lebih lanjut lagi. Walaupun Anda tidak memiliki gejala, Anda sehat-sehat saja, tapi Anda masuk ke dalam satu ya tadi di dalam katakanlah lingkup tracing begitu ya. Ini tentunya Anda boleh atau dianjurkan untuk melakukan konfirmasi ya dari mungkin rapid test antigen, kemudian nanti berlanjut kepada PCR test ya. Oke, lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini sekarang kita mulai ini ya. Dengan catatan ya tadi orientasi kita adalah isoman ya. Jadi smart tindakan yang kita lakukan di sini adalah isoman ya. Karena sekali lagi kenapa seperti itu ya, karena memang ini fakta ya, kita sudah pada grafis yang melonjak ya, bukan lagi naik tapi istilahnya ini melonjak ya. Terjadi suatu apa ya namanya percepatan yang luar biasa, ratusan kali lipat ya dalam waktu yang sangat cepat. Artinya beberapa prediksi-prediksi atau
forecasting pada bulan-bulan Desember, para ahli terutama ya tentunya para ahli epidemiologi itu sudah mengingatkan ya, termasuk saya sendiri secara pribadi juga mengingatkan secara intensif ya melalui Zoom meeting semacam ini. Oke, sekarang untuk prinsip pertama ini ya, Anda harus melakukan makanan bergizi ya, minum dengan cukup dan sebagainya ya, baik mereka yang tidak bergejala maupun yang bergejala ya. Nah ini tentunya mereka yang bergejala yang mulai demam ini ya, karena ini merupakan tanda utama ya, atau katakan gejala yang paling utama itu kan demam ya. Karena itu Anda harus betul-betul asupan nutrisi harus berlebih ya, ekstra lah gitu ya. Kemudian juga minum yang cukup ya. Dengan minum yang cukup itu nanti bisa membantu meredam dari misalnya demam yang tinggi ya, nanti secara khusus. Nah, ini yang artinya itu prinsip yang pertama, kedua ini saya jadikan satu aja ya gitu. Artinya itu kalau Anda minum ya, ini hidrasi tubuh cukup membaik ya, cukup stabil ya. Supaya apa? Ya kita menghindarkan terjadinya demam yang resisten, panasnya itu nggak turun-turun begitu ya. Nah, dengan adanya Anda minum yang cukup, misalnya 1 hari sekitar 2 liter, akan perlu ditambah ekstra, mungkin karena Anda mungkin menggunakan ruangan ber-AC ya, maka ini perlu penambahan minum ya. Kemudian prinsip yang ketiga ini, ya ini yang sering dilanggar ini untuk masyarakat ibu kota ini Bapak dan Ibu sekalian ya, istirahatnya kurang ya. Padahal ini satu hal yang penting karena ada yang memiliki pemahaman begini, loh saya kalau banyak tidur kan ini metabolisme saya kurang dong, jadi pembentukan nanti antibodinya kurang efektif. Oh tidak, justru ketika Anda dalam keadaan tidur itulah tubuh melakukan sesuatu ya tadi aktivitas yang tidak perlu Anda sadari ya, karena kita mempunyai sistem saraf tertentu yang tidak perlu dikendalikan oleh kesadaran kita ya. Nah, dalam keadaan tidur ya beberapa sistem tubuh Anda tetap bekerja. Salah satunya adalah mempersiapkan terbentuknya antibodi yang lebih baik ya. Makin cukup Anda istirahat, maka itu akan menjadikan tubuh Anda selalu bisa terlindung ya, karena antibodi bisa secara optimal ya selalu diproduksi oleh tubuh. Kemudian prinsip yang keempat apa? Ya, sekali lagi ini sudah kaitannya dengan Anda memiliki kesiapan secara khusus ya. Anda misalnya menyiapkan alat secara sederhana yang ada di rumah, misalnya karena itu juga bisa terjangkau. Ya, misalnya ya tadi ya oximeter misalnya ya. Itu harganya terjangkau ya, Bapak dan Ibu sekalian, Anda bisa membelilah di toko-toko alat kesehatan itu ya, atau di apotek ya, dan itu sangat terjangkau juga harganya ya. Kalau sudah ya di bawah 93% ya, ini tidak perlu harus menunggu sampai ke 90 ya. Kalau sudah ada indikasi 93, ini ada kemungkinan ya kalau tidak ada segera ya katakanlah semacam treatment atau perlakuan kesehatan yang baik. Ini bisa menurun terus ya, apalagi kalau sudah di bawah 90% Anda harus segera mendapatkan pertolongan oksigenasi ya melalui peralatan fasilitas kesehatan ya. Anda segera dievakuasi ke rumah sakit setempat atau puskesmas setempat ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke, sekarang kita berlanjut prinsip kelima ini, mengkonsumsi obat-obatan. Ini maksud saya Bapak dan Ibu sekalian, ini ada beberapa yang bisa Bapak dan Ibu sekalian bisa melakukan pembelian obat-obat yang katakanlah yang obat-obat yang sifatnya itu paten ya, bisa dibeli di warung-warung ataupun toko obat dan sebagainya ya. Supaya apa? Sekali lagi, ini memperkuat, bukan mengobati ya Bapak dan Ibu sekalian, hanya memeringankan gejala ya, supaya tubuh Anda betul-betul terjaga ya, supaya juga semangat Anda juga tidak rontok gitu ya, karena ada beberapa yang dimana gejala ini sampai betul-betul menjadikan Anda frustasi ya, demam terus gitu ya, tidak turun-turun, kemudian kepala terasa sangat pening misalnya begitu ya, bahkan kadang-kadang ada yang disertai dengan mual, bahkan mencret gitu. Ini tentunya obat-obatan yang sederhana yang tidak perlu harus dengan resep dokter ya. Ini bisa ya dibeli kemudian dimanfaatkan ya. Akan saya berikan gambarannya seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, misalnya batuk ya. Silakan ya mengonsumsi obat batuk yang ada ya. Sekali lagi saya
bukan promotor dari sesuatu perusahaan farmasi gitu ya, bukan ya. Ini saya ini aja ya, menggambarkan aja mudahnya untuk kita dapatkan pertolongan ya, tanpa harus melalui resep dokter gitu ya. Karena Bapak dan Ibu sekalian, nanti ada beberapa peringatan ini ya, yang Anda suka melanggar ya. Walaupun tidak diperbolehkan, Anda ya karena juga kelonggaran juga ya di apotek, karena Anda dilayani membeli beberapa antibiotik, nah kan saya peringatan dengan keras ini nanti ya Bapak dan Ibu ya. Nah, sekali lagi ini misalnya sudah ada kandungan paracetamol ya. Jadi kalau seseorang yang tadi dalam kondisi kepalanya ya sangat pusing dan sebagainya ini, ketika batuk ini biasanya segera akan reda ya. Sekali lagi bukan saya mereferensikan atau endure itu bukan ya, sekali lagi bukan. Anda misalnya saya tidak sudah silakan aja ya. Tapi saya minta kalau sudah disertai adanya batuk ya, kemudian susah atau tidak nyaman kepalanya ya, Anda mungkin ada yang kandungan paracetamol lah gitu ya. Ini cara konsumsinya ya disesuaikan aja dengan petunjuknya ya. Nah, kemudian yang suhunya naik misalnya gitu ya, udah sampai 38 derajat Celcius misalnya. Nah, ini mohon Anda selain Anda berupaya menurunkan tadi ya, menurunkan demam tadi dengan paracetamol, juga mohon meminum air ya. Airnya sedikit hangat kalau bisa ya, begitu ya, jangan air es ya, nanti akan menambahkan Anda tambah menggigil nanti ya. Sekali lagi kalau Anda sudah badannya meningkat ya, ini sebenarnya ada pembahasan secara khusus ini bagaimana mengatasi kondisi demam ya. Nanti mungkin lain kesempatan akan saya bahas ini ya, untuk mereka yang isoman, bagaimana ini tata laksana yang sederhana di rumah ini menangani kasus demam yang tinggi ini ya. Ini sebenarnya ada bab khusus terlalu panjang ya kalau saya bahas di sini nanti ya. Tapi hanya sederhananya Anda cukup menggunakan ya tadi paracetamol ya, yang dosisnya ya yang umum aja lah ya, yang mungkin yang 350 mg gitu ya, satu hari bisa diminum 2 kali ini ya, selalu diiringi dengan minum minimal 1 gelas air ya, yang sedikit hangat-hangat kuku lah gitu ya. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kemudian kalau sakit kepala dan juga itu otot begitu nyeri, bahkan kayaknya tubuh itu serasa rontok gitu ya. Ini kalau tidak dibiarkan juga tambah parah gitu ya. Ketika Anda ke rumah sakit, mungkin situasi sekarang di DKI juga sulit Anda akan mendapatkan perawatan ya, karena Anda masih dalam kategori mungkin hanya ringan aja atau sedang gitu ya. Nah, ini saya menyarankan selain tadi menggunakan paracetamol, Bapak dan Ibu sekalian, ditambah lagi lah ya dengan asam mafenat misalnya ya, atau mafevenat ya, atau mungkin Ponstan, itu sama itu ya. Nah, bagaimana mengkombinasikan ya? Ini Anda gunakan aja yang asam mafenatnya yang ya kira-kira konsentrasinya sekitar 250 mg. Kemudian nanti paracetamolnya juga 250 mg. Dengan catatan apa nih Bapak dan Ibu sekalian ya? Karena diketahui bahwa paracetamol tadi bisa mengurangkan ini efek dari zat aktif semacam prostaglandin ya, yang ada di otak kita untuk membentuk peradangan ini ya. Ini mengurangkan yang ada di bagian sistem otak kita. Tapi kalau dalam tubuh, ini perlu dibantu dengan asam mafenat tadi ya. Ini ada yang dalam tubuh. Dengan demikian nanti sinergi kerja dari obat ini akan obat-obat yang paten ya, yang secara umum Anda peroleh di toko-toko obat atau warung lah gitu ya. Ini akan mengurangkan ya. Dan tentunya Anda harus istirahat dengan baik ya. Nah, ini kombinasi aja ya. Supaya dengan demikian Anda akan mengurangkan ya. Karena kalau sakit kepala Anda, kemudian otot tubuh Anda terasa ya kayak rontok begitu, Anda pasti akan menjadi tambah melemah ya semangatnya, dan itu juga akan menurunkan antibodi Anda. Oleh karena itu silahkan aja ketika isoman di rumah menggunakan obat-obat yang seperti yang saya jelaskan tadi ya. Tapi dengan catatan dibaca ini petunjuk, jangan berlebihan ya, supaya tidak, atau nanti program misalnya Anda harus 10 hari plus 3 hari tadi ya, harusnya program itu bisa baik, ini bisa memanjang karena Anda ugal-ugalan gitu ya, semaunya aja minum obat ya. Tidak ya, harus diperhatikan juga ya petunjuk yang ada di dalam tadi ya, di dalam
apa namanya di dalam obat-obat warung tadi ya, atau obat-obat yang dari toko obat gitu ya. Oke, lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini yang penting ini Bapak dan Ibu sekalian, karena ini sering dilanggar ya. Sekali lagi, penggunaan antibiotik ini yang seingat saya dari WHO itu sudah memperingatkan pada bulan sekitar bulan November ya bulan-bulan Februari ya tahun 2021 ya, penggunaan asitromisin terutama itu Bapak dan Ibu sekarang sangat populer sampai sekarang ini Bapak dan Ibu sekalian ya. Dan Bapak dan Ibu sekalian, kalau Bapak dan Ibu sekalian membeli asitromisin di apotek, harganya bisa 10 kali lipat dengan harga dulu ya. Ini karena begitu populernya ya, bahwa seolah-olah ini asitromisin ini bisa membunuh virus corona, padahal tidak Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi ya, kenapa kok itu dijabut dari WHO ya, dan juga kesepakatan dari para dokter-dokter ahli ya, ini di Indonesia ini ya, juga penelitian-penelitian dari Singapura dan sebagainya. Ini memang asitromisin ini cukup berbahaya ya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, loh kok kenapa dok itu kok di rumah sakit ada yang mau? Ya kalau yang di rumah sakit, sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, ya kalau sudah di rumah sakit itu ya harus mengikuti regimen dari rumah sakit yang bersangkutan yang merawat Anda atau departemen yang merawat Anda, karena itu sudah berdasarkan keputusan para ahli. Misal nih, saya berikan contoh gambarannya ya. Karena dulu kan ada seorang dokter yang mengatakan, wah dokter rumah sakit itu ngawur katanya. Itu mereka yang mati itu bukan karena COVID, tapi karena kontraindikasi obat. Ya sekali lagi kan kemarin saya sudah memberikan bantahan ya pada saat awal dokter tersebut muncul, langsung saya bantah gitu ya. Supaya apa? Karena ini pengaruhnya kacau ya, karena beliau pintar ngomong ya, dokter ini ya. Ya oleh karena itu saya selalu menjelaskan. Karena begini Bapak dan Ibu sekalian, kenapa kok misalnya asitromisin itu dipakai? Ya memang asitromisin itu dipakai untuk masalah-masalah bakteri yang dikaitkan dengan mereka yang menderita misalnya ya gangguan pada paru-paru ya, baik itu paru-paru bagian atas maupun bawah ya. Jadi sekali lagi dia pun dari rumah sakit tersebut ketika mau menggunakan ini harus dulu melakukan penelitian dulu pada pasien COVID ini ya, melakukan yang disebut dengan blood culture ya. Blood culture ini menumbuhkan sesuatu dari darahnya itu ada nggak bakterinya ya. Kalau bakterinya ada ya ini bisa dipakai asitromisin ya yang sesuai ya. Dengan demikian dia akan mengurangkan pemberatan ya Bapak dan Ibu sekalian, karena beberapa kasus untuk masalah infeksi pada paru-paru atas maupun bawah nih ya, bagian pernapasan atas maupun juga paru-paru ya, ini memang cukup populer ya pemakaian tadi asitromisin ya, tetapi tidak bisa atau belum terbukti ya untuk bisa mematikan virus corona ini. Oleh karena itu di stop penggunaan. Nah kemudian ini heboh lagi ya, ini sebenarnya sekitar akhir-akhir tahun 2000 ya, 2020 ya, itu pemakaian Avigan itu bahkan Indonesia sempat ya impor dari Jepang ya, karena ini diproduksi Jepang kebanyakan Avigan, merek Avigan ya, itu sampai ada sekitar 3 unit ya pada saat itu ya, untuk membantu mereka-mereka yang mengalami pemberatan ya, karena ini di dalamnya ada terkandung zat aktif favipiravir yang relatif sudah melalui proses penelitian panjang ya. Kemudian akhir tahun 2021 kemarin ya, mulai dari bulan November itu juga merebak lagi isu ya, aslinya sama ini kandungannya favipiravir ya, tapi dengan nama molnupiravir ya, penelitian di Amerika, Inggris dan sebagainya, bahkan di Indonesia juga cukup ramai isu itu ya, dengan beberapa dosisnya pada saat itu dosis penelitian awal ya, masih dalam keadaan masih clinical test itu ya, itu selama 5 hari, di hari pertama dengan dosis cukup tinggi ya, 2 sampai 8 tablet, ini satu tabletnya 200 mg ini Bapak dan Ibu sekalian ya, 2 kali 8 tablet, ini hari pertama ya, kemudian hari kedua dan seterusnya itu 2 kali 3 tablet per hari ya, karena itu didesain cukup 5 hari, terutama ini apa, diarahkan kepada mereka yang isolasi mandiri di rumah. Ya, karena ini tidak perlu harus ada fasilitas rumah sakit ya, karena pemakainya bisa secara oral ya, langsung bisa diminum molnupiravir ini ya, karena
pada saat itu ya mempersiapkan ya bersamaan dengan merebaknya isu dari Omikron tadi ya. Sisi lain juga supaya rumah sakit ini tidak mengalami overlapping ya dari penerimaan pasien maupun untuk dia penata laksanaan menanganinya ya. Sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, saya ingatkan kembali ya, ketika Anda isolasi mandiri di rumah, tidak boleh menggunakan antibiotik. Walaupun yang sudah sangat populer pun ya. Jadi seperti misalnya ya tadi azitromisin ya. Itu mereka hanya ya dok kalau seorang penderita pneumonia, ya kalau pneumonia ya Anda harus tetap konsultasi dengan dokter ketika ada komplikasi ya. Kan ini berarti Anda komorbidnya pneumonia sebelumnya dan Anda pernah minum untuk azitromisin, ya konsultasikan lagi kepada dokternya ya. Anda tidak boleh sembarangan. Ya, misalnya malah justru Anda tingkatkan, dok, ini kan supaya kondisi dalam. Kan tidak seperti itu ya, penggunaan sesuatu apalagi namanya antibiotik ya, itu memerlukan kembali lagi ya keahlian seorang dokter, itu pun juga dokter bukan dokter umum ya, dokter yang secara spesialis secara khusus ya, dokter internis atau dokter spesialis paru-paru ya. Jadi sekali lagi tidak boleh sembarangan. Tapi kenapa dok kok isunya antivirus tadi itu kok boleh diminum secara umum? Ya ini kan baru dalam proses penelitian ya. Seperti misalnya Avigan kemarin kan juga ditarik kan. Hanya diperbolehkan Avigan sekarang hanya diperbolehkan ketika seseorang dirawat di rumah sakit. Ya. Tapi kan muncul isu kembali ya akhir sekitar bulan November Desember tahun 2021 kemarin ya. Jenisnya sama zat aktifnya ya favipiravir, yaitu namanya terkenal sampai sudah mereknya ada ya, molnupiravir ya. Itu memang dirancang nantinya boleh ya tidak pakai resep dokter, tetapi harus ada pengawasan dari dokter. Anda harus melaporkan kepada puskesmas tempat karena orang yang menggunakan ini berarti kan ada pemberatan ya. Karena itu ada semacam apa ya namanya inilah tanda gitu. Anda boleh mengonsumsi molnupiravir ketika apa? Ya ketika ada suatu gejala menuju pemberatan gitu. Itu baru diperbolehkan. Kalau enggak ya jangan ya. Sekali lagi ya jangan. Nah, kan ketika Anda memiliki angiotensin kan sebenarnya udah nyaman ya. Itu beberapa hal itu akan memiliki karena dia sebagai sifat supporting ya. Tidak ada unsur-unsur bahaya walaupun dia bisa memiliki peran seperti halnya beberapa jenis antibiotik alami ya. Bahkan juga dia akan menstimulasi terbentuknya apa? Ya tadi antibodi lebih baik ya karena dia memiliki sebagian besar ya yang namanya ya tadi ya sebagai imunostimulan. Oke ya, ini peringatan penting Bapak dan Ibu sekalian sekali lagi, Anda yang di rumah sedang isoman tidak diperkenankan mengonsumsi antibiotik tertentu. Termasuk ini ya, sekarang ini kan baru populer lagi ya. Saya tidak menyebutkan namanya ini karena ini pernah terjadi ketika ada orang menanyakan, jadi seolah saya menanggapi loh, ini bukan saya yang memberikan referensi ya. Itu dalam satu kota itu antibiotik satu hari habis ya. Antibiotik yang dipakai ini obatnya ya semacam di kemot gitu ya untuk tenggorokan. Karena Bapak dan Ibu sekalian, yang namanya varian Omikron ini salah satu ciri yang menonjol adanya nyeri di tenggorokan. Oleh karena itu ya umum antibiotik itu sebenarnya ya, tapi karena pada saat itu saya menanggapi dari seorang pasien, sekali lagi loh, saya menanggapi, bukan saya berinisiatif menyampaikan, oh itu nanti, karena ini untuk bakteri Bapak dan Ibu sekalian ya, bukan untuk virus. Ini yang menyebabkan nyeri yang ada di tenggorokan ini kan virus gitu ya. Dia kalis atau tidak mampu untuk mengatasi yang namanya virus ya. Karena itu saya hanya menyebutkan aja termasuk antibiotik itu. Nah, itu tidak saya sebutkan namanya karena ini pernah terjadi heboh satu kota diborong habis Bapak dan Ibu sekalian. Hanya dalam 2 hari kalau tidak salah. Ketika ada beberapa netizen mendengarkan itu kemudian dia menyebarluaskan gitu ya. Wah, ini tidak benar ya. Sekali lagi, semua penggunaan antibiotik harus berdasarkan petunjuk ataupun pengarahan dokter ya. Ini yang saya sampaikan ya. Terkecuali nanti kalau seperti molnupiravir yang sudah selesai penelitian uji klinikalnya bisa dibeli menjadi semacam kayak obat paten di warung-warung itu ya.
ya itu silahkan ya. Tapi ini sampai sekarang kan belum. Tapi misalnya ada Anda diberikan dokter, saya berikan gambarannya itu ya, itu nanti penggunaan dosis selama 5 hari kira-kira gambarannya seperti itu ya. Tapi Anda tidak boleh mengambil keputusan sendiri ya. Sementara ini ya jangan dulu ya, misalnya karena ada Bapak dan Ibu sekalian molnupiravir, saya lihat ada juga di beberapa orang yang mendapatkan, mungkin itu dari impor dari luar dan sebagainya ya. Saya tidak tahu ya untuk mekanismenya itu kok sampai seperti itu. Harusnya tentunya Badan POM tentunya harus tahu ya, karena itu harus melalui Badan POM dulu ya. Karena Badan POM itu merupakan badan regulator yang mengatur masalah obat dan makanan ya. Nah, ini pasti belum melalui Badan POM ya. Kalau sudah melalui Badan POM pasti diumumkan. Karena ini merupakan sesuatu hal yang sangat bagi kami yang menjaga dan artinya itu selalu siaga di lapangan, ini sangat sangat menunggu ya, sangat baik. Karena apa? Ya tentunya para dokter itu yang jumlahnya sangat pas-pasan, bahkan sebenarnya kurang memadai di Indonesia. Ini bisa berkonsentrasi untuk mereka-mereka yang mengalami pemberatan ya, yang ringan-ringan atau dari yang menengah ringan dan sebagainya itu bisa ditangani ya. Salah satu peran dari ya tadi harapannya tadi ada obat oral yang tidak harus pengawasan ketat dengan dokter ya, karena ada salah satu yang namanya obat untuk ya yang dianggaplah sebagai upaya untuk meredam virus itu ada 2 yang sifatnya itu harus dilakukan secara apa ya namanya secara injection ya, harus melalui suntikan penyuntikan gitu. Kalau ini tidak ya, Favipiravir ini tidak harus melalui semacam dimasukkan ke dalam cairan infus atau melalui penyuntikan secara suntikan, tidak perlu ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjut. Nah, ini tadi yang akan saya sampaikan ya, karena ini juga menjadi viral, banyak menanyakan kenapa dok itu kok begitu ya. Sekali lagi ya, kita mungkin akan bisa meniru media dengan berbagai variabel-variabel yang mendukung ya. Karena masyarakat Swedia pada saat awal-awalnya memang dalam arti walaupun ini menjadi polemik dunia ya, tanggal 8 bulan Februari kemarin tahun 2022 dia menyatakan bahwa ya ini semua aturan-aturan yang mengetatkan itu semua diperlonggar ya, pertemuan dan sebagainya tidak dibatasi lagi ya. Tapi tentu kalau dia mau pergi ke luar negeri ya aturan secara internasional harus ditepati ya, dia harus menunjukkan bukti untuk PCR-nya dan sebagainya ya. Tapi kalau di dalam negeri ini mulai kemarin ya, tapi moga-moga tidak seperti kasus di Singapura ya, karena kan Singapura pernah melakukan hal seperti ini ya, karena begitu confident-nya ya, karena mampu untuk melakukan kedisiplinan kepada masyarakatnya dan sebagainya. Pada saat itu dia menyatakan wah Singapura bebas dari pandemi ya, artinya itu dia menurunkan statusnya itu menjadi endemi ya, artinya itu dianggap aja seperti flu biasa gitu. Tapi akhirnya ya revision ya, dilakukan semacam apa ya namanya sosialisasi yang dahsyat ekstra gitu ya, itu dicabut. Hanya dalam tempo tidak lebih dari beberapa hari aja itu ya, atau minggu lah gitu ya, lebih ya sekitar 1 minggu lebih sedikit lah. Nah ini moga-moga Swedia nanti menjadi salah satu apa ya pionir lah, kita bisa meniru mempelajari nanti ya. Tapi ini menjadi bahan perbincangan dunia ya. Nanti mungkin lain kesempatan menarik. Kenapa kok dia? Ya karena dia memang mentaati protokol kesehatan itu luar biasa sebelum-sebelumnya, kemudian menjaga ya, dan juga jumlah penduduknya. Wah, kalau dibandingkan Indonesia itu sepersepuluhnya ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Beda ya di Swedia. Kemudian tingkat kesejahteraan masyarakatnya juga lebih baik ya. Kecenderungan dari masyarakat yang memiliki tingkat kesejahteraan itu mudah diatur. Ya, kesadaran dirinya pun tinggi ya, care-nya kepada hal-hal kesehatan maupun juga kepedulian kepada masyarakat itu tinggi ya. Oleh karena itu tidak bisa kita samakan. Kalau ada pertanyaan kenapa dok kok di Swedia bisa begitu di Indonesia tidak? Ya di Indonesia itu sekali lagi ya jumlah penduduknya sekalian kali lipat ya. Belum lagi secara geografisnya Indonesia itu negara beribu-ribu kepulauan ya, 17.000 pulau lebih. Tingkat kesulitannya multi kesulitan ya. Jadi jangan disamakan ya. Jadi saya jawabnya seperti itu aja kepada para netizen yang menanyakan hal itu. Karena memang benar ya informasi bahwa tanggal 8 Februari kemarin Swedia menyatakan bebas dari pandemi, menurunkan status menjadi endemi. Itu memang benar ya. Karena ini diliput oleh beberapa
mass media mainstream seluruh dunia juga ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjut. Ya, tentunya saya mengharapkan situasi semacam ini Anda betul-betul harus ekstra nutrisi ya Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian istirahat cukup, kemudian olahraga juga ya, cukup baik. Kemudian ya kembali lagi ya supporting dengan NG Kenkona ini menjadi bagian sangat praktis dan ini ya selama kami melakukan mitigasi COVID ini selalu menjadi bagian yang penting ya karena sangat simple, praktis di mana saja kapan saja ini bisa diterapkan dan tidak perlu ribet-ribet melalui semacam ya pengawasan dosis ya karena ini sekali lagi lebih fleksibel jamu ya sebagai supporting. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi jangan lupa 3M, 3T, kemudian vaksinasi. Sekali lagi, salah satu persyaratan penting ya, ini saya ulang lagi ya, saya ulang-ulang terus. Salah satu persyaratan mutlak nih sekarang ya, untuk isoman ini adalah vaksinasi ya. Seperti tadi kan, saya pernah memiliki teori pada awal-awal bulan Maret, itu pun saya berkembang, saya dengan legowo ya untuk merevisi dari teori saya gitu, setelah vaksinasi ada dan sebagainya ya. Teori-teori ini selalu berkembang ya. Teori itu bukan seolah orang merasa hebat, tidak ya. Yang namanya saintifik itu selalu dinamis. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya dan semoga dalam situasi yang semacam ini ya tidak perlu panik, tapi sekali lagi kita waspada dan smart. Terima kasih kepada PT Indotama Mitra Mandiri.